Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asep Alamaya di channel Tani 19, channelnya Tani Pemula. Oke sahabat, salam sukses, salam semangat, dan salam sehat selalu tentunya buat sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Amin ya robbal alamin. Nah sahabat, kali ini saya akan berbagi konten ya, tapi bukan mengenai kapulaga, melainkan mengenai aturan YouTube. Untuk sekarang ini harus upload atau lapor pajak ya, untuk pajak Amerika. Dan bagi yang sudah dimonetisasi tentunya harus segera melaporkannya sampai dengan batas akhir tanggal 31 Desember ya, sesuai emailnya. Dan saya juga sudah melakukan pembuatan NPWP ya, secara online. Alhamdulillah sudah jadi, dan sekarang saatnya saya upload. Dan ini untuk emailnya dari YouTube ya, bahwa sekarang atau untuk aturan sekarang itu pajak Amerika ya, mungkin ini harus saya update. Nah, ini kita terjemahkan nih pesannya, karena kita bahasa Indonesia ya, jadi yang kita pahami. Mungkin sahabat bisa baca ya di emailnya. Bagi yang sudah dapat emailnya ya, mungkin pemula seperti saya ini sedikit bingung, dan tapi kita jangan juga panik ya, karena semua bisa kita coba dan kita lakukan dengan aman asal kita ikutin petunjuknya. Dan ini emailnya, bahwa di sini ini maaf nih kurang jelas, tapi intinya kita harus mengisi data laporan pajak ya. Nah ini di AdSense sendiri itu ada settingan, dan mungkin karena saya baru dimonetisasi, jadi saya juga harus segera melakukan laporan pajak untuk Amerika Serikat ya, pajak Amerika Serikat. Dan ini dikasih waktu sampai tanggal 31 Desember 2021 ya. Dan mungkin masih banyak aturan-aturan YouTube lainnya, termasuk 5 Januari 2022 juga itu ketentuan dan syaratnya itu ada aturan baru juga ya dari YouTube. Mungkin itu lebih cenderung ke fitur ya, kalau yang saya dengar info-infonya dari teman-teman atau yang sudah pada dapat infonya. Nah kita fokus untuk pengisian data pajak Amerika ya. Dan ini mungkin yang belum subscribe silahkan nih di channel saya untuk dukungannya di channel Tani 19 ya, dan di komen serta dinyalakan lonceng notifikasinya untuk para petani pemula dan YouTuber pemula mungkin ya. Oke, kita lanjut, kita masuk ke AdSense ya. Dan sesuai petunjuk dari email yang diberikan oleh YouTube. Nah ini sedang loading ya, kita lihat-lihat dulu, tunggu. Dan untuk cara pengisiannya kita langsung coba saja ya dengan format. Nah ini AdSense-nya sudah muncul ya. Saya ini saldonya baru sedikit ya, malu-malu juga nih tapi saya alhamdulillah nih sudah dimonetisasi dan sudah bergabung dengan YouTube partner ya. Oke, kita langsung saja ke settingan atau ke pembayaran ya. Di pembayaran masuk ke settingan personal ya. Dan ini data kita cari yang namanya info pembayaran ini dikelola setelan ya. Nah tunggu sampai muncul dikelola setelan, dan nanti kita cari. Nah ini data kita sudah muncul, kita turun ke bawah. Ini ada namanya untuk
info pajak ya Amerika Serikat. Nah, kita klik lalu kelola pajak. Nah, ini datanya langsung muncul di sini. Kita tambahkan info pajak ya kalau yang belum ini. Nah, ini muncul seperti ini, mulai, dan nanti kita akan muncul di sini langkah berikutnya. Nah, kita pasti diminta untuk login dulu ya untuk sandi kita. Nah, saya lakukan login juga karena mungkin ini untuk pengamanan juga. Oke, kita tunggu sampai muncul pertanyaan-pertanyaan yang harus kita isi dan beberapa poin yang harus kita isi mengenai data pajak kita ya. Nah, ini sudah muncul info pajak Amerika Serikat. Nah, untuk poin pertama, nah ini kita klik aja yang perorangan ya, akun perorangan. Nah, dan langkah berikutnya kita klik. Nah, ini apakah bisa dibaca ya, mungkin sahabat nanti berikutnya nih, ini kurang jelas saya juga nih. Nah, perorangan yang poin 2 klik tidak. Lalu langkah berikutnya turun ke bawah, dan ini pajaknya pasti nomor 1 W8N ya. Nah, kita klik. Nah, ini isi ya dengan data kita, termasuk nomor identitas pajak ya, TIN. Nah, ini nama kita masukin ya, untuk negara dan wilayah juga. Kita wilayah ini yang pertama kan nama, yang kedua kita abaikan, yang ketiga nih negara atau wilayah ya. Tentunya wilayah Indonesia karena saya orang Indonesia, jadi saya Indonesia. Nah, ini untuk berikutnya si TIN ya. TIN itu kita isi dengan nomor NPWP kita ya. Nah, ini PWP kita untuk perorangan ya. Kita masukin dan bisa dibaca-baca sahabat ya di atasnya itu. Mungkin kalau saya bacakan terlalu panjang juga. Nah, ini intinya, ini TIN diisikan di sini, dan lalu klik berikutnya. Nah, klik berikutnya. Oke. Nah, ini muncul data alamat ya. Nah, di sini alamat untuk tempat permanen juga kita klik aja, samakan dengan nomor alamat pajak ya. Ini pajak saya sudah tertera di sini, dan poin 1 poin 2 udah oke, alamat juga udah oke. Ini yang kotak diklik aja ya, dan alamat diisi sesuai tempat tinggal kita dan KTP kita ya. Lalu nanti juga kalau kurang lengkap itu akan tidak bisa dilanjutkan atau akan merah ya kotaknya kalau kurang mengisi. Nah, ini kita klik aja, lalu isi kode pos, kabupaten, kota, alamat tempat tinggal kita, komplit ya, sesuai yang tertera pada KTP atau pajak kita ya, atau NPWP kita. Nah, termasuk alamat juga, dan atau ini alamat disamakan dengan AdSense kita ya, yang sama, yang tertera dengan AdSense, nama juga ya, harus yang sama dengan AdSense kita yang terdaftar di AdSense. Nah, oke, setelah semuanya kita isi dengan komplit ya, ini termasuk kode pos juga ya, sahabat, jangan lupa kode pos karena ini alamat surat menyurat, dan nantinya mungkin ini akan dirubah ke alamat elektronik ya, surat elektronik, email. Nah, oke, untuk selanjutnya ini kita untuk layanan pajak ya, layanan pajak yang kerjasama dengan Amerika, Indonesia dengan Amerika ya. Kita ya aja ya, tinggal di Amerika. Nih kita klik yang iya aja ya,
untuk penduduk yang tinggal di wilayah Amerika Serikat ya. Kita klik yang kedua ya. Nah ini kita bisa masukkan negaranya, negara kita, negara Indonesia ya. Ini kita masukkan negara Indonesia karena kita warga Indonesia. Oke, kita masukin di sini ada 3 poin kalau nggak salah ya, tentang ini intinya kita ngikutin pajak Amerika dengan menggunakan TIN itu atau nomor NPWP. Fungsinya ini di sini nih letaknya di layanan pajaknya. Ada namanya layanan dari AdSense ya. Ini kita bisa pilih untuk poinnya. Kita klik ya, pajak yang terendah, kita pilih pajak yang terendah nih sesuai pasalnya nih, ada pasalnya. Nah, pasal 8 ayat 1 dan tarif pemotongan pajaknya nih kita pilih yang 0 atau lebih rendah daripada yang ini 30% ini kalau yang tidak pakai TIN ya, tidak pakai NPWP. Ini kalau kita pakai ini kita bisa 0% atau tarif terendah. Begitupun berikutnya, ini kita klik ya perjanjiannya, alasannya. Nah ini untuk royalti juga kita klik juga royalti film dan TV ya. Nah, bisa dibaca-baca sebelum klik. Nah, ini kita klik karena kita mencakup, namanya YouTuber itu pasti berkaitan dengan konten ID atau, nah ini kita samakan pasal 13 ayat 2 nya tadi 8 ayat 1 ya, dan ini 10% kita paling atau tarif terendah ya. Nah kalau 30% itu sama ya bagi yang tidak pakai TIN. Nah kita klik lagi bahwa ini alasannya untuk pajak royalti, dan ini royalti hak cipta juga. Konten ID-nya nih pasalnya pasal 18 ayat 2 ya. 13 ayat 2 kita yang 10% nih atau terendah ya. Oke, klik lagi, kita menyetujui. Oke, semuanya, dan itu 3 poin yang akan sangat bermanfaat sekali kalau kita menggunakan NPWP ya. Dan kita lanjut berikutnya. Nah, ini untuk poin 4 ya, lanjut ke poin 4 peninjauan ya, peninjauan dokumen. Ini kalau belum lengkap nih yang merah biasanya nih. Ada apa nih? Oh ya, Indonesia tuh ada hubungan atau kerjasama pajak dengan Amerika Serikat ya. Jadi ini sangat bermanfaat nih, bisa dibaca ya. Indonesia dan Amerika Serikat memiliki perjanjian pajak. Nah ini fungsinya kita menggunakan NPWP. Jadi nah setelah itu kita lanjut ya untuk ke peninjauan, dan ini perjanjian pajaknya ya antara Indonesia dan Amerika Serikat, bisa dipelajari, ada di situ ya, bisa diklik. Nah kita lanjut ke peninjauan poin 4 ya. Oke, klik berikutnya. Nah ini formnya ya untuk pajak tadi berapa tuh untuk format pajaknya ya, mungkin bisa di print juga dokumennya. Oke, ini bisa dibaca-baca, kita klik aja ya. Lalu ke poin 5 sertifikasi ya berikutnya. Nah ini karena ini dokumennya dokumen elektronik, jadi tanda tangannya kita menggunakan nama ya, nama kita dan diri kita sendiri yang menyetujuinya. Ini udah sah ya untuk tanda tangannya. Masukkan nama. Oke, klik iya. Jadi kalau yang baru monetisasi belum dapat, belum pernah mencairkan uang sebelumnya ya, itu yang poin pertama. Oke, kita lanjut. Oke, nah ini aktivitas layanan bisa dibaca sahabat.
kita klik aja yang tidak ya, poin ini yang tidak. Nah ini setelah kita baca, kalau saya isinya tidak ya, oke, klik juga yang kotaknya ya, dicentang. Nah ini setelah kita mengisi semuanya, centang aja, mudah kok sahabat ya, bisa untuk pemula ya, bisa diikuti petunjuknya di situ, bisa dibaca-baca dulu ya. Tapi sebelum kita isi form itu kita bikin NPWP dulu. Oke, kita klik berikutnya. Kalau belum lengkap itu merah ya, jadi kita isi tetap untuk menyetujuinya, sertifikasi, dan ini oke. Pernyataan kita ya untuk pajak Amerika Serikat. Nah ini karena saya belum mencairkan sebelumnya, jadi baru pertama kali, dan ini saya yang poin pertama ini pengetahuan saya ya, atau menurut saya. Kalau yang kedua itu sudah dimonetisasi sebelumnya, sudah melakukan pencairan menurut saya itu ya, karena saya belum, jadi baru dimonetisasi. Ini hanya untuk memenuhi syarat. Oke, kita klik berikutnya. Nah di sini bisa dibaca peraturannya, perjanjian pengiriman secara elektronik ya. Jadi sekarang udah pakai surat elektronik atau email ya, kita klik aja yang itu. Oke, kirim. Nah saya menyetujui surat elektronik ya, kita kirim. Apakah verifikasinya berhasil atau disetujui, dia akan muncul logo hijau. Nah ini sahabat, alhamdulillah udah selesai dan disetujui untuk info pajaknya ya. Nah ini udah diklaim sama saya tuh dengan menggunakan NPWP ya, bila mana ada kerjasama antara Indonesia dan Amerika atau negara lainnya. Ini udah diklaim semua yang tiga-tiganya, jadi kita ambil pajak yang terkecil ya. Nah ini oke, mungkin itu saja ya mengenai cara saya mengisi atau melaporkan data info pajak Amerika Serikat. Sekian dan terima kasih sudah menonton videonya. Salam sukses buat sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.